Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah kita terdaftar di Sijempol Aceh dan sudah memiliki akun, kita bisa ke data guru. Di sini ada data guru, kemudian tambah data guru. Masih bermasalah sepertinya. Oke, atau saya pilih mengajar. Tambah 4 mengajar. Kabupaten kotanya Aceh Besar, nama sekolahnya SMA Negeri 1 Pekanbadak. Oke, saya simpan. Kemudian saya akan membuat rombel. Tambah rombel. Di sini saya tambah nama rombelnya 10 MIPA 1. Mata pelajarannya matematika. Tingkat kelasnya kelas 10. Rumpunnya 10-1. Kemudian mapel serumpunnya ini matematika. Kemudian tahun pelajarannya 2022-2023. Semesternya semester ini kita bisa kita atur. Atau semester ganjil juga bisa. Tanggal mulainya tanggal 4 hari ini. Kemudian izinkan siswa bergabung ya. Oke. Sekarang saya sudah punya rombel. Oke. Nah, jadi saya juga bisa menambahkan rombel yang lain kalau saya inginkan. Saya buka rombelnya sekarang. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa berkarya ya, membuat kelas ini menjadi lengkap ya, dengan cara mengisi informasi-informasi yang diperlukan di sini. Dengan cara apa? Tentu saja untuk awalnya kita coba cek rombel saya. Bapak sekalian sekarang sudah mempunyai rombel ya. Ini nanti mau diatur lagi juga bisa ya, masih bisa diatur lagi. Oke. Jadi kalau kita ingin mengisi kelas kita atau rombongan belajar kita, kita harus hidupkan mode edit. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengisi ya. Mungkin di pengumuman silakan diganti kalau memang mau diganti. Oke. Kemudian ini Bapak sekalian silakan saja diatur tambah aktivitas dan sumber. Ada beberapa aktivitas, ini semua aktivitas ada di sini, kemudian ada aktivitas, ada Big Blue Button, ini adalah salah satu fitur untuk bisa melakukan meeting secara online. Kemudian ini ada forum, ini ada kuis untuk membuat kuis, ini ada obrolan atau dan ada penugasan. Kemudian ada sumber, tentu saja untuk mengawal pembelajaran kita bisa memilih sumber ya. Saya dalam hal ini saya akan membuat memasukkan sebuah berkas misalnya. Tentu saja tidak di pengumuman. Ya, jadi saya akan mulai di topik 1 di pengumuman. Silakan saja Bapak sekalian kalau ingin mengisi, ya tambahkan topik diskusi misalnya pada hari ini kita buat judulnya barisan dan deret misalnya. Deret. Selamat belajar. Ini saya rasa kita atur. Tentunya pengumuman bisa disesuaikan nanti, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan memulai topik pertama saya nih.
1. Saya tambahkan aktivitas dan sumber. Saya memulai dengan mengunggah sumbernya adalah berkas. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa tambahkan, bisa saja berkas, namanya, barisan, dan deret. Nah, ini deskripsikan. Berkaitan dengan barisan dan deret arit dan geometri. Oke, kemudian saya bisa menambahkan berkas yang berkaitan dengan barisan dan deret dengan cara bisa memilih bagian ini atau file yang ada di laptop kita, ya, atau kita bisa munculkan dengan mendrag, ya, mendrag kemari. Saya akan mencoba mengambil salah satu file, ya, yang sudah saya miliki di laptop saya, yaitu di dokumen ada satu materi yang namanya barisan dan deret. Saya buka materi ini, kemudian saya sudah punya materinya, ini saya drag. Ya, drag lepas di sini. Butuh beberapa detik agar sesuai dengan besaran dari file yang sedang akan kita unggah. Ya, ini sudah berhasil. Nah, ini mungkin kalau kita mau atur lagi ya silakan diatur di sini. Tampilan-tampilan ini mungkin bisa disesuaikan sendiri. Pengaturan modul, ya, kemudian ada pembatasan akses kalau diperlukan dan sebagainya. Ini diaktifkan, ya. Kapan kira-kira dia mendapat pada tanggal berapa, kita misalnya membuat ini selesai pada tanggal 5 atau mungkin seminggu setelah ini tanggal 11. Bisa diatur. Oke, kalau memang sudah selesai kita simpan. Itu cara menambahkan aktivitas di kelas. Oke, berikutnya kita juga bisa menambahkan file lain, ya. File lain bisa saja berupa link misalnya. Saya punya link misalnya sumbernya dari link URL. Saya cari di sini barisan. Mungkin ada blog seseorang yang kita pikir ini bagus untuk kita jadikan bahan kita bisa mengcopy, ya, bahan-bahan yang ada. Bahan-bahan ini saya ambil saja ini, ya, C, kemudian namanya ya, saya pilih sebuah tautan, kemudian barisan deret. Oke, kalau sudah siap saya simpan. Saya sudah punya 2, ya. Kalau saya klik ini, maka saya akan dibawa ke halaman yang berkaitan dengan materi tadi. Kemudian bila saya klik yang berikutnya, link, saya akan dibawa ke halaman yang saya inginkan tadi. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke. Saya rasa demikian, ya. Ada beberapa fitur tadi ya saya sebutkan. Kalau untuk buku, ya ini agak sedikit ribet mungkin, ya, kalau buku. Karena kita memang harus punya bahan yang lengkap yang bisa kita masukkan ke buku. Karena nanti dia akan menjadi sebuah buku digital yang kita bisa akses secara online. Jadi dimasukkannya bab per bab, ya, kira-kira begitu. Misalnya di sini barisan dan deret aritmatika misalnya.
Ini saya samakan sajalah biar cepat. Kemudian saya simpan. Oke, untuk buku selanjutnya kita buat judulnya di sini barisan dan deret aritmetika. Di sini mungkin barisan aritmetika. Kemudian kita isi ya. Mungkin kita ambil di sini saya misalnya ngambil bahan di blog. Saya contohkan saja, kita coba ya masukkan. Oke, kalau dia dari web itu tidak akan sulit ya kita masukkan. Tapi kalau dari web sepertinya akan ada masalah-masalah yang muncul. Jadi bagusnya kita ya mungkin secara bertahap bisa menambahkan ya subbabnya. Oke, kalau sudah simpan perubahan. Oke, ini kelihatan ya materinya itu sudah masuk kemari karena kita ambil tadi dari blog seseorang secara otomatis dia akan sangat mudah ya untuk kita copy kemari. Kira-kira ini caranya. Jadi ini ada barisan dan deret, mungkin nanti bisa diatur lebih jauh lagi kalau untuk buku ya. Kemudian bisa ditambahkan, kalau memang mau ditambahkan lagi judul bab berikutnya barisan deret aritmatika. Oke, saya akan bawa kemari. Oke, simpan perubahan. Oke, berderet aritmatika, barisan aritmatika. Ini kita kalau mau kita geser-geser juga bisa digeser. Ini berarti nanti barisannya di atas ya. Oke, barisan di atas. Ini bisa diatur lagi. Kira-kira begitu dia jadi bentuk buku ya. Kira-kira begitulah gambarannya jadi bentuk buku yang dimana ada daftar isinya. Oke, saya rasa demikian ya gambarannya untuk mengisi bahan dari sini. Demikian juga kalau kita ingin lanjutkan dengan topik yang ketiga. Jadi perlu sama-sama kita pahami di sini bahwa bahan yang ada di sini di topik 1, 2, dan 3 ini sudah lumayan ya, kira-kira gini lengkap. Kemudian kalau kita ingin menambah lagi di topik berikutnya misalnya, topik berikutnya kita tambah lagi, tambah sumber dan sebagainya, silakan ditambahkan lagi. Kita kembali ke topik 1 dulu nih.
Saya ingin kita sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat Big Blue Button ya. Big Blue Button ini adalah semacam Zoom meetingnya ya, Zoom meetingnya dari jempol Aceh. Kira-kira gitu, kita pilih. Ini nama ruangnya. Ruang tim khawatir. Ini bisa diatur saja. Setelan ruangnya juga mau diatur, silakan. Bahasanya. Kemudian untuk berikutnya saya ini nanti diatur saja. Ya, ini kalau mau menonaktifkan. Oke. Oke, kira-kira begitu ya. Waktu sesi ini juga bisa diatur, diaktifkan sampai pukul 23 misalnya. Oke. Kemudian pengaturan modul, nah ini saya rasa tidak ada masalah. Oke, kalau sudah selesai saya simpan. Maka sekarang di sesi ini saya sudah munculkan Big Blue Button. Nanti kalau sudah ada pesertanya, peserta itu bisa kita undang kemari. Nah, misalnya kita minta untuk gabung sesi. Jadi siswa yang sudah kita panggil nanti ketika dia masuk ke kelas kita, laman apa namanya tombol Big Blue Button ini juga akan kelihatan olehnya, sehingga dia juga bisa bergabung bersama kita di ruang meeting yang mungkin durasinya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 60 menit, makanya ya kita tentu bisa menyesuaikan lah. Saya pilih mikrofonnya. Yes. Ya, ini sudah bisa digunakan. Jadi kalau siswa ingin masuk, ya siswa bisa masuk ke mari. Ini juga ada breakout room dan sebagainya. Saya pikir ini perlu waktu untuk kita mempelajarinya. Kemudian saya juga bisa menampilkan wajah saya di sini. Stop sharing. Oke, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Lumayan juga tampilannya, saya pikir lumayan bagus lah ya. Oke, juga kita bisa sharing dokumen. Misalnya kita mau tampilkan ini nih. Nah, oke. Oh. Maka dokumen itu akan tampil di layar ya, di layar. Di siswa kita. Kira-kira gitu. Nah, ini juga sudah bisa berkomunikasi dengan siswa. Kemudian kalau siswa ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand juga. Ini juga bisa diatur chatting dengan selamat datang di kelas khawatir. Oke. Nah, demikian saya rasa mungkin sederhananya begini. Fitur-fitur yang ada ini saya pikir untuk sebuah kelas digital sudah sangat membantu. Jadi kalau selama ini kita punya beberapa contoh aplikasi kelas digital, si Jempol Aceh menjadi salah satu alternatif lain yang versi Aceh. Ya, ini mudah-mudahan bisa digunakan oleh teman-teman kita, teman-teman guru yang ada di Provinsi Aceh. Mungkin bisa sebagai bahan referensi lain selain kita menggunakan
Microsoft Office 365 atau Google Classroom atau Schoology atau ya sebagainya lah, ya ada banyak jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya rasa untuk penggunaan Big Blue Button dan kelas digital ini cukup sementara. Kemudian kita lanjut lagi, ya kita ke materi berikutnya, bagaimana cara kita membuat, saya kembali ke topik, kita ingin mengadakan tes misalnya, kita butuh, berarti kalau dalam hal ini kita aktivitas nih, bentuknya adalah bisa penugasan, bisa saja kuis. Dalam hal ini mungkin saya akan coba kuis. Kuis apa namanya, penilaian materi barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian waktu pengerjaannya ya diaktifkan, katakanlah tanggal 4, tutup kuisnya itu tanggal 5. Oke, waktu mengerjakannya bisa diaktifkan mungkin 20 menit. Ya. Oke. Ini kita tanpa kategori lulus, nilai kelulusannya itu 70 misalnya. Nah, ini kita bisa atur mau terbatas mau tidak atau 2 kali. Ya, nilai yang dipakai nilai tertinggi, tata letak soal dan sebagainya. Ya. Ini nanti diatur sendiri saja. Pikir saya demikian ya, tata letak bisa diatur. Perilaku bisa diatur, opsi ulasan juga bisa diatur. Nah, ini bisa diganti. Ya, dicoba-coba sendiri saja kalau ini saya pikir ya. Kita akan coba simpan. Oke. Oh, ini nilai maksimum ya, nilai maksimumnya berarti kalau gitu 7. Nanti ini kita atur lagi. Oke. Untuk menambahkan soal, kita bisa membuat secara manual ya atau dengan cara lain. Ini untuk pertama saya akan menjelaskan cara manual saja. Ini nilai maksimum juga bisa diatur. Tadi kenapa dia ditahan di angka 70 karena skor maksimal tadi kita buatnya. Nah, ini kita buat 100 sekarang. Ini bisa dicocok soal atau tidak. Oke. Saya tambah soal baru. Pilihan ganda misalnya. Atau benar salah. Teks soalnya suku
ke 10 dari barisan 3, 5, 7, dan 9. Nah, seterusnya adalah 19 misalnya. Ini bawaannya jawaban benar adalah salah. Oke, poinnya itu kalau benar kita beri skor 20. Oke. Jawaban benarnya salah. Nanti artinya ini kalau dia jawab benar, ya, dia jawab salah, maka dia akan mendapat nilai hasil yang benar. Ya, karena harusnya jawabannya bukan 19 tapi 2n tambah 1 berarti 21 yang benarnya. Maka ini ketika pernyataan ini bernilai salah, ya. Pernyataan ini bernilai adalah salah, sehingga jawaban yang benar harusnya 21. Poin bonusnya 20. Oke, ini salah. Nah, ini bisa kita ganti-ganti, bisa benar atau salah. Kebetulan yang dibuat di pernyataan tadi adalah salah. Oke. Maka kalau sudah, saya simpan. Kemudian saya akan menambahkan soal berikutnya. Soal baru. Pilihan ganda. Makan. Nama soal. Suku ke 9 dari barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya adalah. Oke, sekarang kita buat jawabannya. Nanti suku ke 9, 2n, 2 kali 9, 18 harusnya. Jawabannya yang benar. Poin kalau benar dapatnya nilainya 20. Oke. Hanya satu jawaban benar. Jenis pilihan jawabannya A, B, C. Ini bisa kita atur. Mau A, B, C boleh, A, B, C boleh. Besar atau kecil. Jadi yang benar di sini pilihan 1 jawabannya 16. Ini nilainya tidak ada. Jadi kalau dia jawab 16 tidak diberi nilai. Pilihan 2 18. Nah, ini dia akan diberi nilai. Berarti nilainya 100%. Berikutnya pilihan ketiga tidak ada. Jawabannya 20. 4, 22. Juga tidak bernilai. Dan 5, 24. Jadi yang diberi nilai adalah kalau dia menjawab benar 18 itu benar. Maka dia diberi nilai 100% dari nilai yang harusnya dia peroleh. Jadi kalau kita mau nambah, klik untuk tambah 3 pilihan jawaban masih bisa ditambah lagi nih. Oke, saya simpan sekarang. Simpan perubahan. Oke, berarti sekarang saya sudah punya 2 soal. Untuk sementara demikian, ya. Nanti ada kesempatan
Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat jawaban, mungkin membuat soal dengan menggunakan Blackboard. Ya, untuk sementara ini dulu. Nanti kita sudah sampai bagaimana cara membuat soal. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.